Allah Allah aghithna ya Rasulullah ya azimal jah alaika salawatullah. Allah Allah aghithna ya Rasulullah ya azimal jah alaika salawatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ajmain. Selamat sore, salam sejahtera buat semua sahabat saya dimanapun Anda berada. Semoga tetap semangat menjalankan aktivitas ibadah, dan semoga apa yang kita lakukan senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabarnya? Ya, alhamdulillah pada kali ini saya diberi kesempatan untuk berkongsi kembali, tidak lain hanya ingin berbagi pengalaman hidup saya, dan semoga apa yang saya sampaikan senantiasa bermanfaat untuk semuanya, insya Allah. Mohon maaf ya, perkenalkan, saya akan memperkenalkan diri ya, agar supaya semua sahabatku tidak ada yang mungkin memendam pertanyaan ya tentang diri saya. Saya berasal dari Kota Kebumen, Jawa Tengah, dan alhamdulillah sekarang saya bekerja sebagai pengasuh anak di Tangerang, dan saya pernah bekerja sebagai TU ataupun juga sekaligus sebagai guru kesenian di MTS Ma'arif Alian Wonosobo. Ya, itu dulu waktu saya masih belum bercerai dengan suami saya, dan saya meninggalkan pekerjaan saya karena apa? Karena suami saya adalah seorang petani, sehingga saya harapannya saya ingin fokus untuk membantu suami. Jadi saya melepas pekerjaan saya. Namun setelah saya melepas pekerjaan saya, takdir berkata lain. Ya, cobaan hidup saya yang mengantarkan saya ke perantauan. Ya, akhirnya saya bercerai dengan suami dan saya kehilangan semua pekerjaan saya. Dan saya berawal dari nol kembali, yaitu sebagai TKW dari tahun 2004 sampai 2025 sampai 2021. Ya, tapi tidak satu majikan. Alhamdulillah saya hanya menempuh melalui penampungan PT Sinar Makmur Jakarta hanya sekali. Setelah itu saya alhamdulillah tidak melalui penampungan lagi. Nah, saya dah bercerita kepada semua sahabatku ketika saya berada di tengah orang kafir, majikan Cina selama 3 tahun. Allah menciptakan saya beberapa banyak lagu, dan intinya lagu itu adalah untuk menghibur diri saya selama saya bekerja. Dan banyak sekali ujian dan cobaan, juga godaan. Ya mungkin banyak sekali ya yang di luar sana
bisa merasakannya bagaimana rasanya menjadi seorang TKW. Ya, tidak hanya uji cobaan sebagai TKW tapi juga godaan. Alhamdulillah, berkah pertolongan Allah semua saya mampu melaksanakannya. Dan sekarang anak saya sudah besar-besar dan sudah kerja semua, sehingga saya hanya ingin memanfaatkan sisa waktu saya, semoga bermanfaat. Dan saya ingin berkongsi tentang kisah perjalanan hidup saya semenjak saya aktif di media Facebook, hingga saya bertemu dengan seseorang yang mungkin saya sulit untuk melupakannya, yaitu almarhum Guntur Prasojo. Beliau adalah seorang tentara marinir. Awalnya kami hanya berteman di media Facebook dari tahun 2014 dan 2016 beliau wafat. Saya tidak tahu bahwa almarhum mengikuti postingan dakwah saya, dan ini adalah tanpa saya duga. Dan di akhir hidupnya ada kejadian yang memang benar-benar luar biasa. Saya seperti disadarkan oleh Allah bahwa ternyata doa-doa saya dikabulkan oleh Allah. Tepatnya bulan puasa tahun 2016, saya memohon agar Allah mempertemukan jodoh saya di umur 40 tahun. Dan ternyata di luar sana ada seseorang yang sedang menunggu saya dengan setia, dan beliau mengalami goncangan hidup yang sangat kuat, yaitu beliau mengalami kecelakaan hingga patah tulang dan lumpuh hingga bertahun-tahun. Jadi dengan kejadian tersebut, almarhum berubah total menjadi seorang insan yang soleh dan istiqomah walaupun orang tuanya non-muslim. Alhamdulillah. Dan ternyata apa yang dia luahkan dalam postingan itu berkenaan dengan postingan saya. Artinya apa? Saya tidak tahu dia itu jodoh saya atau bukan, tapi kenyataannya Allah menjawab dengan kejadian yang sangat luar biasa. 3 hari sebelum wafat, saya seperti digerakkan untuk mendatangi beliau melalui status dakwahnya. Intinya status dakwahnya itu membahas tentang jodoh. Dan ternyata saya disambut baik oleh almarhum. Dan semenjak itu kami seperti kontak, saling like, dan saya setelah membaca statusnya itu saya menangis sekali. Sampai mata saya bengkak, sampai hingga saya bertemunya itu hari Kamis, Jumat, Sabtu meninggal. Dan benar-benar saya waktu itu benar-benar kalian bisa bayangkan sendiri, kita tidak menyadari ada seseorang yang mencintai kita dengan tulus. Tiba-tiba ketika kita mendatanginya 2 hari kemudian dia meninggal. Ya, jadi dan semua terkuak melalui adik kandungnya sendiri. Jadi adik kandungnya minta pertemanan dengan saya dan menyampaikan pesan-pesan almarhum agar saya mampu menggantikan sebagai kakak buat adiknya. Ini sangat membuat saya menangis, seperti hal-hal yang tidak mungkin itu, karena saya tidak mengenali beliau sebelumnya, dan saya baru mengenali almarhum melalui adiknya. Bagaimana dia hidup di tengah-tengah orang tuanya yang muslim, masih istiqomah, dan insya Allah husnul khatimah. Dan dari status dakwahnya tersebut, saya mengira beliau
pernah mondok di pondok pesantren. Ternyata beliau malah pernah menjadi seorang preman, walaupun saya seorang tentara. Jadi sebelum kecelakaan, dan mungkin dia meninggalkan sholatnya. Namun alhamdulillah, lantaran kecelakaan tersebut beliau berubah total menjadi insan yang benar-benar Masya Allah, dan akhirnya mampu menggerakkan saya. Dan akhirnya ya, saya tidak tahu saya mencintai dia atau bukan, tapi sampai hari ini saya tidak bisa melupakan beliau dan ingin meneruskan perjuangan beliau melalui media Facebook dan melalui YouTube ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Insya Allah lain kali, lain waktu saya akan bercerita tentang kisah pertemuan saya dengan almarhum, dan semua ada bukti-buktinya nih. Adiknya DM pada saya, dan awalnya adiknya itu DM terus sama saya, jadi menceritakan bagaimana dia mendapatkan surat wasiat dari almarhum hingga meneruskan menjadi seorang tentara, diberikan surat warisan atau kuasa agar bisa mengikuti pendidikan dengan mudah melalui lantaran almarhum. Dan tiba-tiba mungkin ada orang yang tidak suka dengan antara saya dan adiknya almarhum, dan saya sudah menganggap adiknya itu sebagai adiknya saya sendiri, karena itu adalah amanah almarhum. Jadi ya, saya sampai hari ini belum lagi saling komunikasi dengan adiknya. Saya hanya mendoakan semoga sukses, dan semoga kisah hidup almarhum dijadikan pelajaran untuk sahabatku semua, bahwa Allah itu tidak memandang masa lalu seseorang, akan tetapi memandang masa depannya, abada akhirnya. Ya, semoga apa yang saya kongsikan bermanfaat, dan insya Allah di lain waktu saya akan berkongsi dan membagikan beberapa banyak lagu yang semoga lagu tersebut bisa diambil pelajarannya. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.